Hai guys, balik mana bareng Tayuga Channel. BTW apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin banyak rezeki buat beli kuota ya, supaya bisa terus mantengin alur film seru yang akan selalu aku ceritakan. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor asal Thailand yang gak kaleng-kaleng nyereminya. Film ini berjudul Bisikan Kematian 2 atau bahasa Jawanya Death Whisperer 2. Melanjutkan kisah dari film pertama, di film kedua ini menceritakan tentang Ya yang menjadi pemburu roh jahat pembunuh adik perempuannya 3 tahun yang lalu. Bicara soal film horor asal Thailand sudah dijamin bakal seru banget deh. Bagaimana, penasaran? Langsung gas, yo! Pada tahun 1854 di perbatasan Luai telah terjadi pertempuran hebat yang menyisakan 6 prajurit, salah satunya bernama Puang. Sayangnya tak lama kemudian tentara musuh kembali menyerang yang membuat kelima rekan Puang tewas secara mengenaskan. Tinggallah Puang seorang diri dan juga mengalami luka parah akibat tembakan. Di dalam menghadapi sakaratul mautnya, tiba-tiba sosok hantu seorang wanita berpakaian hitam atau yang disebut gaul muncul menawarkan untuk membuatnya tetap hidup. Namun tentunya tidaklah gratis dan ada imbalan, yaitu Puang harus menjadi tuan rumahnya. Daripada mati sia-sia, Puang pun menyetujuinya. Setelah Puang setuju, wanita itu mengeluarkan dan memotong lidahnya sendiri, lalu memasukkannya ke dalam mulut Puang. Hantu itu telah menguasai Puang dan menelan banyak korban selama bertahun-tahun. Pada tahun 1975, 3 tahun setelah hantu Puang menyebabkan kematian Yam di film pertama, ia telah meninggalkan segalanya untuk menjadi pemburu makhluk goib yang jahat. Tanpa henti berusaha membalas dendam pada hantu itu untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Salah satunya di kota Prompirampit Sanulok. Bersama temannya yang bernama Sarge, pria yang selamat setelah ditembak di film pertama, mendatangi rumah seorang pria yang kesurupan. Awalnya ia mengira pria itu dirasuki oleh setan yang membunuh adiknya, namun ternyata tidak. Meskipun begitu, ia dan Sarge tetap mencoba menangani pria yang terlihat pamer tubuhnya yang kebal senjata. Sementara ia menghadapi pria itu, Sarge dengan dibantu beberapa orang melakukan tugasnya untuk membalikan tangga rumah untuk mengelabui supaya tuan rumah yang kerasukan tidak dapat melarikan diri. Pertarungan Ya dan si iblis pun terjadi dengan sangat menegangkan. Si iblis berusaha melarikan diri, tetapi dia tak dapat kabur gara-gara tangga yang dibalik oleh Sarge. Mau tak mau dia kembali melawan Ya, tapi Ya berhasil melumpuhkannya, lalu mengancam akan menembak iblis itu dengan peluru pitsamon jika tidak mau memberitahu di mana keberadaan hantu wanita yang telah membunuh adiknya. Sayang sekali pria itu tidak tahu di mana keberadaan hantu wanita tersebut. Yang dia tahu hanyalah pria penjaganya yang tinggal di hutan Donghomet. Setelah itu, Sarge dan Ya meminta iblis itu meninggalkan tubuh pria yang dia rasuki. Mendengar nama Donghomet, Ya dan Sarge kemudian menyusun rencana perjalanan mereka untuk menuju ke sana. Sebelumnya Sarge menjelaskan bahwa Donghomet adalah hutan yang dipenuhi dengan makhluk supranatural berbahaya. Bukan tanpa alasan, karena waktu masih muda dulu, Sarge pernah berpatroli ke tempat itu dan nyaris mati melawan hantu. Meskipun 3 tahun terakhir hantu itu melemah dengan memakan bayi yang baru lahir, tapi Ya yakin hantu itu akan kembali dan membahayakan keluarganya. Untuk itu dia kekeh mencari penjaganya, karena tidak tahu kapan dia akan dibangunkan lagi untuk memberikan kekuatannya. Sementara itu, saudara perempuan Ya, yaitu Yat, kini telah dipersunting oleh seorang pria bernama Pradit, putra petani tebu yang sangat kaya raya. Sebagai orang tua, bapak dan ibunya Ya memberikan pesan mendalam pada buah hatinya itu yang akan segera membina rumah tangga. Di saat yang sama, Ya mendadak pulang di hari lamaran adiknya itu. Sebagaimana seorang kakak, ia juga berpesan pada Pradit agar jangan sampai menyakiti adiknya. Malam harinya sambil bercengkrama bersama keluarga di meja makan, sebenarnya Ya diminta untuk tinggal di rumah oleh orang tuanya dan berhenti bertingkah seperti pemburu hantu karena orang-orang di sekitar rumah berpikir Ya sudah gila. Tapi Ya merasa bodoh amat dan tak ada siapapun yang bisa menghalanginya.
Meskipun ditentang orang tuanya, ternyata kedua adik laki-laki Ya malah mendukung keputusannya. Singkat cerita, perburuan mereka terhadap hantu di Donghomot pun dimulai. Mereka bergabung dengan 5 orang lainnya, yaitu Loi Chai, seorang pria yang juga kehilangan anggota keluarga karena hantu tersebut. Lalu ada keponakan Loi Chai, yaitu Jirasak dan Nawin, seorang ahli nujum dari Laplai bernama Sam, dan seorang kuli dari Thailand Utara bernama Hom. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam, mereka pun sampai di hutan yang dilanjutkan dengan perjalanan kaki. Demi menghormati penghuni hutan, Sarge memberikan persembahan sesajen dan mencongkel tanah. Anehnya, setelah mereka beranjak pergi, tanah yang mereka congkel mendadak menutup kembali. Di dalam hutan, kelompok itu bertemu dengan berbagai makhluk gaib yang jahat. Salah satunya ular kobra ukuran sangat besar menghalangi jalan mereka. Karena Sam berusaha mengusirnya, akhirnya dukun itu dibunuh oleh ular kobra tersebut. Dengan spontan, Jirasak menembak ular itu hingga hancur. Padahal dia sudah dilarang agar tidak menyakiti binatang apapun yang ada di sana. Singkat cerita, hari mulai gelap. Mereka memutuskan membuat penginapan yang aman untuk berlindung dari hewan buas sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Sementara di rumah, ayahnya Ya selalu berjaga-jaga dari iblis yang selalu mengintai. Tanpa disadari, si iblis berhasil masuk ke rumah dan merasuki adik Ya yang paling bontot, yaitu Yi, yang saat itu di kamar bersama Yat. Iblis itu ternyata masih mengincar adik perempuan pertamanya Yat. Yat berusaha keluar dari kamar, namun dia dihadang oleh si iblis, bahkan mencekiknya. Beruntung semua keluarganya segera datang menolongnya. Di dalam hutan malam itu, Yat dan kelompoknya membuat angkringan di atas pohon. Suasana mencekam menyelimuti kelima pemburu hantu tersebut. Loi Chai memberikan peraturan bahwa apapun yang terjadi, tidak satupun dari mereka diperbolehkan meninggalkan angkringan karena ditakutkan hanya akan mengundang malapetaka. Tiba-tiba, suara jeritan burung dan binatang malam mengagetkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pria minta tolong mendekati mereka. Suara itu ternyata adalah Sam yang telah berubah menjadi hantu. Melihat Sam merayap dari atas pohon, Jirasak menjadi panik lalu nekat meninggalkan angkringan. Alhasil dia pun mengalami gangguan dari hantu Sam dan menembaki rekan-rekannya hingga mengenai Hom sebelum akhirnya menembak kepalanya sendiri. Karena sudah terlanjur menapak tanah, Ya dan yang lain kemudian berniat untuk pergi ke blok garam seperti yang dikatakan Sarge, karena di sanalah mereka bisa selamat. Batu garam dianggap sebagai tanah suci yang dapat melindungi dari roh jahat dan nasib buruk. Sebelum mereka beranjak, tiba-tiba si Kokom juga mengalami kesurupan sehingga Ya menghantamnya hingga tak sadarkan diri. Bukan hanya itu saja, Jirasak yang sudah tidak punya kepala bisa-bisanya bangkit lagi dan menembaki rekan-rekannya. Untungnya mereka berhasil menghindar dan Ya dapat melumpuhkannya dengan sekali tembakan. Setelah itu mereka semua melarikan diri, tetapi Nawin dipisahkan dari kelompok itu hingga kemudian terperosok ke dalam jurang. Sedangkan Ya sempat dihadang dan terjadi perkelahian dengan Sam. Namun, Ya menembak kepala hantu itu hingga Sam harus tewas yang kedua kalinya. Nawin yang tersadar setelah terperosok mengakibatkan punggungnya terluka dan berdarah, sehingga mengundang beberapa makhluk gaib yang memperebutkannya. Tapi apesnya, Nawin malah dimakan oleh seekor kucing jadi-jadian. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Ya, Lu Chai, dan Sarge sampai di blok garam. Sarge langsung saja menyebarkan batu-batu garam itu sambil membaca mantra, berharap para iblis tidak mengganggu mereka. Tiba-tiba, Nawin yang harusnya sudah tewas muncul menghampiri mereka. Mereka tidak langsung begitu saja percaya bahwa itu benar-benar si Nawin. Sarge menggertaknya dengan meminta Nawin membaca doa Ibtiso secara terbalik. Karena tidak dapat membacakannya, sudah dipastikan dia bukanlah Nawin, tetapi siluman macan yang mengubah dirinya menjadi Nawin dalam upaya untuk memikat yang lain ke dalam kehancuran mereka.
Ya kemudian mengusir dan mengancam akan menembak siluman itu dengan peluru pitsamon jika sampai berani mendekat. Keesokan paginya, keluarga Ya siap-siap pergi ke hotel untuk melaksanakan resepsi pernikahan Ya dan Pradit. Setelah mengisi ulang peluru pitsamon, Ya dan timnya melanjutkan perjalanan hingga kemudian mereka mencapai pintu yang terbentuk dari akar pohon. Dimasukilah pintu itu dan mereka terkejut setelah menemukan bercak-bercak darah. Sarge lalu nekat mencari keberadaan Puang di sekitar tempat itu. Benar saja, tak jauh dari tempat tersebut, sosok manusia menyeramkan muncul dari dasar rawa-rawa lalu mendekati Sarge. Makhluk itu lalu melumpuhkan Sarge dengan bisikan serta boneka mantra yang dia genggam. Datanglah Ya dan Lucai yang memaksa Puang memberitahu keberadaan wanita iblis berbaju hitam atau yang disebut dengan Goul. Tapi Puang bilang bahwa dia tidak pernah menahannya, justru sebaliknya. Goul lah yang telah membatasi Puang. Puang masih hidup setelah lebih dari 100 tahun karena Goul telah membuatnya abadi sebagai imbalan untuk melayani sebagai tuan rumahnya. Puang juga mengatakan bahwa dia telah mencoba untuk menghancurkan Goul tersebut, tetapi ritualnya telah diganggu oleh leluhur Lucai ketika mereka membakar gubuknya. Selama bertahun-tahun, Puang berhasil bersembunyi dari Goul karena amulet yang dikenakan di lengannya. Saat itu, Lucai langsung spontan memotong lengan Puang. Tapi setelah itu, Goul muncul lalu mengambil kembali lidahnya dari tubuh Puang yang membuat Puang terbunuh. Tidak hanya itu, Goul juga menghabisi nyawa Lucai hanya dengan sabatan kukunya dari jarak jauh. Ya mencoba untuk melawan Goul, tetapi dia membuatnya menembak dirinya sendiri di dada yang tampaknya menewaskan Ya. Sementara itu, keluarga Ya telah disibukkan mempersiapkan pernikahan Ya dan Pradit di sebuah hotel sambil menunggu kedatangan Ya. Beberapa saat kemudian, Goul itu muncul di hotel dan mengganggu Ya, Yi, dan ibunya di lorong hotel. Lampu-lampu padam dengan sendirinya dan keramik-keramik pada pecah yang membuat mereka ketakutan. Pradit berusaha menyusul Ya dan ibunya, namun dia terpental gara-gara pintu yang menutup keras dan terkunci. Setelah lampu kembali menyala, ayahnya Ya menembaki gagang pintu itu untuk menyelamatkan para wanita yang tertahan. Namun, tiba-tiba Goul menyebabkan semua orang merasa mengantuk dengan bisikan yang menakutkan. Sayang sekali, Yi saat itu tak kuat menahan ngantuknya sehingga dia dibawa Goul yang menyerupai sang ibu. Sementara itu, Pradit jatuh di bawah kendali Goul dan menyerang ayah dan saudara laki-laki Ya, tetapi mereka berhasil menjatuhkannya dengan patung Buddha. Selain itu, Goul juga mengambil alih pikiran ibunya Ya yang bernama Bunyen dan membuatnya memburu Yi dengan beliung. Yi berhasil menghindari hantu Cuai yang juga berada di bawah kendali Goul dengan menancapkan ujung payung tepat di matanya. Gadis itu berlari sekuat tenaga di lorong-lorong hotel yang panjang sampai pada akhirnya dia bertemu dengan sang ibu yang kerasukan. Dia bersembunyi di sebuah kamar perabotan dan berhasil mengelabui ibunya dengan sepatu yang dia lempar keluar sebelumnya. Tapi di belakang Yi tiba-tiba muncul hantu Cuai yang mengarahkan pada sang ibu dan hampir membuatnya celaka. Beruntunglah kakak Yi yang bernama Hyos datang menyelamatkannya. Namun, Goul yang merasuki Bunyen tak semudah itu dapat dikalahkan. Bahkan Yot yang berusaha membantu saudara-saudaranya harus tertancap pada gading patung gajah. Ketika Goul hendak menghujamnya, Ya dan Sarge muncul di waktu yang tepat menahan beliung yang siap menancap di kepala adiknya. Rupanya Ya masih selamat dari tembakan yang dia lakukan berkat yantra maut atau pelindung yang digambar oleh Puang pada boneka voodoo miliknya yang tidak dapat menembus kulit. Sekarang mereka mengenakan amulet milik Puang untuk melemahkan Goul yang merasuki Bunyen. Sementara Yat yang terpisah dari ibu dan saudara perempuannya, ia dilempar oleh Goul hingga menghancurkan jendela. Setelah itu dia mengalami penglihatan Yam sebelum dia diserang oleh Goul di rumah. Dalam penglihatan itu, ia mengaku sangat menderita dan ingin meminta tolong pada Yat. Dia menginginkan Yat untuk bisa menjadi wadahnya yang membuat Yat tidak mengerti. Yam yang tadinya lembut berubah mengerikan.
Di sekeliling mereka mengalir darah begitu deras. Sementara dalam dunia nyata, Yat berusaha untuk menyadarkan dirinya dengan pecahan kaca. Namun Yam kembali muncul menggagalkannya. Yam terus berusaha mengambil gigi kakaknya untuk menjadikannya sebagai inang. Setelah mendapatkannya, Yam yang sudah berubah menjadi Ghoul mencoba menelannya. Namun dia digagalkan oleh amulet yang dilempar oleh Yak. Selain benda itu, Yak juga mengambil gelang jimat Wirun Cambang milik Puang yang membuat dia tak terlihat oleh Ghoul saat melawannya. Ghoul itu lalu mencengkeram Yak dan mengancam akan melemparkannya keluar jendela. Kecuali Yak melepaskan amulet itu dan memperlihatkan dirinya. Terpaksa Yak kemudian melepaskan amulet tersebut dan berhasil menyelamatkan Yak. Di saat yang sama, Ghoul nyaris membuat Sarge menembak dirinya sendiri, tapi Yak menghentikannya. Tetapi Ghoul merobek dan merogoh perut Yak serta menjulurkan lidahnya. Dengan memakai jimat Wirun Cambang, Yak kemudian menarik lidah Ghoul yang panjang, lalu Yak memotongnya dengan parang. Yak melemparkan parangnya pada Sarge, lalu menghancurkan lidah si Ghoul tersebut. Menjadi lemah tanpa lidahnya, Ghoul itu terpojok dan akhirnya dikalahkan oleh Yak. Yak memukul dahinya dengan amulet dan membebaskan semua hantu korban yang berada di bawah kendalinya. Keluarga itu bersatu kembali dan Yak melihat arwah Yam tersenyum padanya. Film yang sangat menyeramkan ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Death Whisperer 2. Jangan lupa komen dan like dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan konten alur cerita film menarik lainnya. Bye-bye!